Baiklah, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Anas Sesera, kelas 4B dan 4, di mana saya akan menjelaskan dari mata kuliah etika profesi, yaitu mengenai sustainability, ethical and social responsibility dimension. Materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Pertama, mengenai defining sustainability atau definisi keberlanjutan, di mana keberlanjutan dari perspektif bisnis strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam, termasuk semua entitas biologis, serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategi bisnis. Di mana keberlanjutan yang mencakup pada pengajian dan meningkatkan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Selanjutnya, mengenai bagaimana keberlanjutan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan etis dan tanggung jawab sosial, di mana keberlanjutan termasuk dalam domain tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif yang meminimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Keputusan di bidang ini yang berkaitan dengan penilaian risiko, pemantauan kepatuhan hukum, dan menghindari kesalahan dalam lingkungan. Budaya perusahaan yang mencakup agenda keberlanjutan dapat menciptakan respon pemangku kepentingan jangka panjang yang menguntungkan. Selain itu, kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan identifikasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Nilai adalah bagian penting dari budaya etis yang mendukung agenda keberlanjutan organisasi, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa paparan karyawan terhadap aktivitas keberlanjutan yang meningkatkan kemampuan untuk menerapkan program keberlanjutan serta manfaat ekonomi, karena banyak perusahaan yang menggunakan praktis bisnis yang berkelanjutan untuk menunjukkan komitmen sosial mereka melalui kegiatan seperti mensponsori acara pembersihan daur ulang, memodifikasi proses manufaktur untuk mengurangi limbah dan polusi, menggunakan lebih banyak sumber energi alternatif, dan umumnya mengevaluasi kembali efek produk mereka terhadap lingkungan alam. Selanjutnya, ada 4 alasan dan tanggung jawab sosial yang menjadi isu seperti itu bagi organisasi, yaitu pertama, aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial seperti praktis bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif, perilaku pembelian konsumen, interaksi pemangku kepentingan dengan perwakilan organisasi, praktis dan partisipasi di media sosial dapat membantu perusahaan tetap berada di puncak pengetahuan pasar dan menciptakan hubungan yang bermanfaat dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, informasi positif dan negatif tentang produk dan organisasi menjadi lebih tersedia. Oleh karena itu, konsumen dari pemangku kepentingan lainnya memperoleh kekuatan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ekonomi perusahaan tersebut. Selanjutnya, dari organisasi dapat menggunakan produk dan identitas mereka untuk menciptakan nilai sosial, kualitas, dan loyalitas konsumen. Akhirnya dapat masyarakat yang saling berhubungan ini, perusahaan menggunakan keputusan mereka yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial untuk membedakan perusahaan mereka dan mempromosikan produk mereka. Selanjutnya, dari evaluasi positif pemangku kepentingan tentang keberlanjutan dipandang sebagai sumber daya yang berharga yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif, yaitu dengan menanggapi berbagai pemangku kepentingan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya yang berharga dan menyediakan sarana untuk menjalin hubungan yang langgeng dan penting secara strategis. Seluruh industri yang sering didorong oleh peraturan dan tuntunan konsumen dapat menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan tentang keberlanjutan. Selanjutnya,
mengenai dari global environmental issues, di mana perlindungan udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang terbarukan muncul sebagai isu utama di abad ke-20 di hadapan semakin banyaknya bukti bahwa umat manusia memberi tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Beberapa organisasi nirlaba telah melangkah maju untuk memberikan kepemimpinan dan mendapatkan kerjasama dari beragam kelompok dalam kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Misalnya seperti Coalition for Environmentally Responsible Economies atau singkat dari CRS, di mana serikat bisnis yang kelompok konsumen, pemerhati lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya menetapkan serangkaian ini bertujuan untuk kinerja lingkungan. Dengan bersikap proaktif dan dalam mengatasi masalah ini, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan yang mereka menghasilkan reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang tersebut. Di sini ada beberapa masalah lingkungan yang paling signifikan yang dihadapi bisnis dalam masyarakat saat ini adalah termasuk polusi udara, hujan asam, pemanasan global, polusi air dan kuantitas air, polusi tanah, pengelola limbah, pengundulan hutan, urban sprawl, keanekaragaman hayati, dan makanan yang dimodifikasi secara genetik, di mana yang terdiri dari atmosfer seperti polusi udara, hujan asam, pemanasan global. Kalau pada air atau water seperti polusi air dan lain-lain. Selanjutnya mengenai tanah, di mana isu keberlanjutan lahan yang mencakup segala hal mulai dari polusi, dari limbah hingga hilangnya keanekaragaman hayati dan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Isu etis ini dapat mengurangi penggunaan lahan yang layaknya untuk tempat tinggal manusia dan hewan. Karena bisnis yang menghasilkan limbah berkontribusi pada perluasan kota dan seringkali memerlukan penggunaan sumber daya alam yang sulit dipulihkan. Yang mereka memiliki tanggung jawab etis untuk meminimalkan dampak yang berbahayanya terhadap lahan. Selanjutnya dari pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah dihasilkan dari pembuangan limbah, perumahan dan industri, penambahan terbuka, dan konservasi hutan yang buruk. Polusi tersebut menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, membahayakan habitat satwa liar, menyebabkan erosi, mengubah aliran air, sehingga mengakibatkan banjir, dan pada akhirnya dapat meracuni persediaan air tanah. Di Cina berada di pusat perdebatan tentang polusi. Pejabat Cina mengungkapkan bahwa polusi tanah adalah masalah serius, mungkin lebih dari polusi udara dan air. Sebagai besar kontaminasi tanah di Cina berasal dari arsenik, produk sampingan dari operasi penambangan. Di satu sisi, pertambangan menciptakan banyak pekerjaan yang bagi perekonomian Cina. Sementara polusi tanah mungkin tidak menjadi masalah besar di negara lain yang menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan termasuk konsumen, bisnis, lingkungan, dan masyarakat dan pada umumnya. Selanjutnya dari penanganan limbah, di mana salah satu faktor terbesar dari pencemaran tanah adalah pembuangan sampah ke tempat pembuangan air akhir, di mana konsumen Amerika sejauh ini adalah pemborosan terbesar di dunia. Di negara ini memiliki hingga 40.000 tempat pembuangan sampah yang sering tidak dirawat dan diisi dengan plastik dan bahan lain yang membutuhkan waktu 1000 tahun untuk terurai. Di mana tepatnya di San Francisco, Portland, negara bagian Hinchai di India, Uni Emirat Arab, Bangladesh, semuanya melarang kantong belanjaan plastik di Irlandia dan Washington DC yang membebankan biaya kantong plastik kepada pengunjung belanjaan. Selanjutnya
dari perkotaan Sproul, di mana pemekaran kota dimulai di Amerika Serikat dengan ledakan pembangunan pasca Perang Dunia II. Ledakan ini mengubah bangsa dari komunitas dengan kepadatan rendah yang dirancang untuk mengkomodasi rumah tangga dengan satu mobil, pengendara sepeda, dan berjalan kaki menjadi pengembangan pinggiran kota yang berskala besar di tepi kota dan kota yang sudah mapan. Pusat kota dari pusat kota yang memburuk pusat perbelanjaan, taman perkantoran seperti kampus perusahaan, dan pembangunan perusahaan yang bermunculan di tempat yang dulunya adalah hutan, padang rumput, atau lahan pertanian. Meskipun membatasi urban sprawl menciptakan kerugian bagi perusahaan mobil dan minyak, banyak bisnis yang mengambil manfaat dan gerakan yang pembaruan perkotaan yang mengurangi sprawl. Selanjutnya dari keanekaragaman hayati, di mana deforestasi, polusi, pembangunan, dan urban sprawl menambah tekanan pada satwa liar, tumbuhnya habitat pada tumbuhan dan hewan punah, dan ribuan lainnya terancam seperti lumba-lumba. Sungai Yangtze adalah kepunahan baru-baru ini, dan ribuan hewan lainnya, termasuk macan kumbang, Florida, harimau, spesies katak, dan sebagainya besar lemur yang menghadapi nasib yang sama. Para ahli khawatir pemanfaat sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan bencana di lingkungan, karena setiap spesies biologis memanfaatkan peran unik untuk sebagai ekosistemnya dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang kompleks. Selanjutnya dari organisasi yang berbasis secara genetik, di mana makanan yang dimodifikasi yang dapat menyelamatkan daerah miskin dari kelaparan dan merevolusi pertanian atau menghancurkan keanekaragaman hayati dapat membuat kita semua sakit. Organisasi yang modifikasi secara genetik atau GM disingkat itu diciptakan melalui manipulasi DNA tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan efek yang diinginkan sebagai ketahanan terhadap hama dan virus, ketahanan terhadap kekeringan atau hasil panen yang tinggi. Proses ini umumnya melibatkan pemindahan gas dari satu organisme ke organisme lain dengan cara yang tidak akan pernah terjadi selama alami. Untuk menciptakan bentuk kehidupan dengan sifat-sifat unik, perusahaan seperti Monsanto dan DuPont yang mengembangkan jagung rekayasa genetika, kedelai, kentang, biji, minyak, dan tanaman kapas yang mereka klaim lebih tahan gulma dan insektisida dan memberikan hasil yang lebih tinggi. Di sini mengenai perundang-undangan lingkungan, di mana sampai tahun 1970-an banyak lingkungan yang tidak terlalu penting bagi banyak organisasi. Namun dengan Hari Bumi yang pertama, meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap lingkungan, keprihatinan, dan pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan yang membawa keberlanjutan ke garis depan. Ketika sumber daya dunia semakin menipis, banyak biaya untuk bisnis dan konsumen secara bersamaan meningkat. Dengan demikian, itu tidak lagi dapat diterima bagi bisnis untuk melanjutkan operasi bisnis sehari-hari menjadi mereka tanpa mempedulikan bagaimana kegiatan mereka yang berdampak pada lingkungan. Selanjutnya dari sumber energi alternatif. Di mana sumber energi alternatif sudah memberikan dampak besar bagi banyak pemangku kepentingan. Dalam beberapa kasus, mereka secara signifikan mengurangi jejak karbon masyarakat, kota, dan bahkan negara. Contoh seperti wind power atau tenaga angin, di mana tenaga angin memegang janji besar untuk Amerika Serikat dan telah lepas landas di banyak negara. Misalnya seperti 1/5 dari kebutuhan listrik di Denmark dipasok oleh ladang angin, karena Amerika adalah rumah bagi Grand Plain, salah satu sumber energi terbesar di dunia
bagi para ahli yang percaya bahwa energi angin dapat memenuhi 20% kebutuhan energi nasional. Selanjutnya dari tenaga panas bumi atau geothermal power, di mana tenaga panas bumi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan yang menunjukkan bahwa membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas ini dapat menyediakan sumber panas yang konstan. Ini kemudian menjadi sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa bentuk energi alternatif lainnya. Selanjutnya dari tenaga surya atau solar power, di mana tenaga surya adalah 100% energi terbaru yang dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan sel voltaic atau sel surya di rumah atau bangunan lain atau pembangkit listrik tenaga surya. Kelemahan utama dari tenaga surya ini adalah teknologinya lebih mahal dan tidak efisien dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil tradisional. Selanjutnya dari tenaga nuklir atau nuclear power, di mana negara-negara di seluruh Eropa berhasil mengurangi emisi mereka melalui implementasi pembangkit listrik tenaga listrik. Namun mereka tenaga ini tetap kontroversial karena bahayanya yang terkait dengan kehancuran nuklir dan pembangunan limbah radioaktif tenaga nuklir yang dapat mendapatkan reputasi buruk di Amerika Serikat. Di satu sisi tenaga nuklir bebas dari polusi dan biayanya kompetitif. Selanjutnya dari bahan bakar nabati atau biofosil, di mana mungkin bentuk energi alternatif yang paling kontroversial setelah tenaga nuklir adalah etanol, di mana kritikus berpendapat bahwa pembuatan etanol membutuhkan banyak energi dan tidak lebih yang berkelanjutan daripada minyak, karena pembuatan mobil mengatakan model yang mereka produksi saat ini tidak dikalibrasi untuk menangani jumlah etanol yang lebih besar, karena etanol di Amerika Serikat terbuat dari jagung. Para penentangnya percaya bahwa etanol mengurangi pasokan pangan di dunia dan dapat meningkatkan harga pangan. Selanjutnya dari business response to sustainability issues, di mana banyak bisnis yang menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan Triple Line. Pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja sosial dan lingkungan selain dari kinerja ekonomi. Jadi contoh seperti green marketing, di mana pemasaran hijau itu adalah proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan yang jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan, sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Sedangkan greenwashing adalah ketika produk hijau menjadi lebih populer, greenwashing semakin menjadi masalah etika. Pencucian hijau melibatkan menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Selanjutnya dari strategis implementation of environmental responsibility, di mana bisnis telah banyak menanggapi peluang dan ancaman yang diciptakan oleh lingkungan masalah dengan berbagai tingkat komitmen, seperti inisiatif berdaur ulang, penilaian pemangku kepentingan, analisis risiko, audit lingkungan strategis, dan sebagai berikut. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari materi ini adalah adanya keberlanjutan dari perspektif bisnis strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam, termasuk dari entitas biologis, serta interaksi yang saling menguntungkan antara lain dari individu, organisasi, dan strategis bisnis. Selanjutnya dari pelindungan udara, air, dan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang terbarukan muncul karena isu-isu utama di abad ke-20-an, di mana semakin banyaknya bukti bahwa umat manusia memberikan tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Topik yang keberlanjutan global mencakup masalah atmosfer, termasuk polusi udara, hujan asam, pemanasan global, dan lain-lain. Selanjutnya dari kinerja lingkungan yang lebih baik dapat meningkatkan pendapat dari tiga cara, yaitu melalui akses yang lebih baik dari ke pasar tertentu, diferensiasi produk, dan penjualan teknologi pengendalian polusi.
Jadi kinerja lingkungan yang baik juga mengurangi biaya dengan meningkatkan manajemen risiko dan hubungan ke pemangku kepentingan. Dan mengurangi jumlah bahan dan energi yang digunakan untuk mengurangi biaya modal dan tenaga kerja. Penilaian pemangku kepentingan adalah proses yang mengakui secara aktif pemantau masalah lingkungan yang semua pemangku kepentingan yang sah melalui analisis risiko adalah mungkin untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis ini tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila kesalahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen Bu Rosalina, maaf Bu Eksis dan Bunda yang telah memberikan materi ini kepada kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.